Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada Ibu Gembala, majelis. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya David Derson. Ini pertama kalinya saya datang di gereja saudara. Dan ngomongin tentang WTC Mangga 2 ini saya punya sejarah yang panjang. Ya saudara, belasan tahun yang lalu saya ini anak muda yang cukup gak punya masa depan, itu sekitar 12-13 tahun yang lalu. Ini teman-teman saya itu dulu banyak Pak di tempat ini. Ya, di sekitar seputaran sini itu banyak banget. Jadi dulu itu saya 3 tahun pakai narkoba, hidup saya itu hancur banget. Pokoknya kalau datang di sekitar sini itu kerjanya cuma geleng-geleng kepala aja. Setiap malam itu, pagi balik dalam keadaan lusuh-lusuh. Dulu saya datang ke daerah Mangga 2 itu sebagai anak muda yang bermasalah, tapi hari ini saya datang sebagai pendeta dan hamba Tuhan. Sederhana. Bahwa hidup seseorang bisa berubah karena kebaikan Tuhan. Baik, saudara, saya percaya bahwa hidup ini karena kasih karunia semata. Saudara, setiap minggu kita bisa bergereja, kita bisa beribadah. Tapi buat saya, ibadah yang paling benar tidak dilihat dari cara angkat tangannya. Ibadah yang paling benar tidak dilihat dari cara nyanyiannya, bahkan cara tepuk tangannya. Tapi ibadah yang paling benar itu kelihatan dari cara pertobatan orang-orangnya. Saudara pelajari dalam Alkitab, setiap orang yang ketemu dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. You name it, siapa saja. Ada orang yang rusak kelakuannya, dia tipu papanya, dia tipu kakaknya, dia tipu mertuanya, bahkan dia tipu kambing dombanya. Namanya Yakub. Sama seperti namanya, begitulah arti hidupnya, arti namanya, dan juga kelakuan hidupnya. Yakub itu selain tumit, artinya Yakub itu penipu. Nah, dia tipu kakaknya, dia tipu papanya, dia tipu mertuanya. Tapi satu kali Yakub dia punya masalah. Dari setiap yang dia tabur, dia harus menuai masalah dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Makanya begini saudara, hidup itu salah satu bentuk keadilan Tuhan adalah Tuhan mengizinkan kita harus menuai dari apa yang kita tabur. Itu bagian dari Tuhan. Hukum tabur tuai itu bagian dari keadilan Tuhan supaya hidup kita nggak sembarangan. Ya, makanya kalau ada orang yang bilang begini, oh sudahlah Pak, hidup ini karena kasih karunia, kita pasti diselamatkan, tapi hidupnya sembarangan. Maka saudara jangan menyalahkan Tuhan. Kalau saudara harus menuai durian dari buah durian yang saudara tanam. Saudara jangan heran harus menuai sesuatu yang pahit dari taburan yang pahit yang saudara terima. Karena itu yang dialami oleh Yakub. Nah satu kali, karena Yakub dia tipu kakaknya, dia tipu papanya, dia tipu mertuanya, dia punya masalah. Di penyeberangan sungai Yabok, tempat di mana Yakub punya masalah, tapi dia sadar. Kalau dia kembali, ada Laban, mertuanya yang berusaha membunuh dia. Kalau dia maju, ada Esau kakaknya yang berusaha untuk membunuh dia juga. Karena dua-duanya ini ditipu sama Yakub. Balik ke belakang mati, maju ke depan mati, Yakub tahu ada sesuatu yang di atas, lebih tinggi daripada semuanya. Maka yang terjadi adalah, di penyeberangan sungai Yabok, Yakub berjumpa dengan Tuhan. Yang luar biasanya begini Tuhan. Ketika Tuhan tahu Yakub adalah seorang penipu, Tuhan tidak pernah menghakimi hidup Yakub. Makanya begini saudara ya, pelayanan yang benar, hamba Tuhan yang benar, bahkan gereja yang benar, dia tidak akan menghakimi, tapi dia akan mengasihi. Sampai kemudian Yakub tahu apa yang dia lakukan, sampai kemudian Yakub bilang begini, izinkan, biarkan aku, yang malaikat Tuhan bilang gini, biarkan aku pergi. Terus Yakub bilang begini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Sampai terus kemudian Tuhan kan bilang begini, namamu tidak lagi Yakub melainkan siapa? Israel. Saudara, arti dari Yakub dan Israel itu beda banget. Yakub itu artinya penipu. Tapi ketika Yakub dia ketemu sama Tuhan, ngalamin hadirat Tuhan, identitas Yakub berubah. Datang sebagai penipu, pulang sebagai Israel. Arti Israel itu artinya the prince of God, pangerannya Tuhan. Ini yang saya percaya, setiap perjumpaan dengan Tuhan harus merubah hidup seseorang. Tanda orang yang ketemu Tuhan bukan gemeter-gemeter Pak. Tanda orang ketemu Tuhan bukan sekedar nangis-nangis. Buat apa gemeter, nangis-nangis, rebah-rebah tapi gak berubah. Tapi tanda orang yang benar-benar ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Katakan amin. Makanya buat saya, perubahan hidup jauh lebih penting daripada berkat-berkat yang saudara terima dalam hidup. Makanya kalau saudara datang hari ini, jangan cari berkat Pak, jangan.
Saya pendeta yang tidak anti berkat. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada berkat. Apa itu? Sang pemberi berkat. Maaf ya, ada banyak orang suka dengan tangan Tuhan, tapi nggak banyak orang suka dengan Tuhannya. Makanya saya nggak heran, ada banyak orang menempatkan Tuhan itu seperti Indomaret atau Alfamart. Dibutuhkan didatangin, kalau nggak dibutuhkan say goodbye. Yesus itu disanjung-sanjung karena Yesus buat mujizat. Sebulan yang lalu saya baru pulang dari Israel. Tempat di mana situs-situs terkenal, bahkan salah satunya ada satu daerah yang sangat terkenal di Israel. Namanya Kapernaum. Saudara tahu Kapernaum itu apa? Kapernaum adalah tempat di mana Yesus menghabiskan banyak waktunya di situ. Dan Yesus banyak melakukan mujizat. Tapi Kapernaum adalah salah satu kota yang juga dikecam bahkan dikutuk oleh Yesus. Pertanyaan saya, loh, Yesus tinggal di situ, Yesus buat mujizat di situ, tapi kenapa? Akhirnya Yesus kecam, Yesus kutuk Kapernaum. Karena begini, orang Kapernaum itu suka dengan mujizat, tapi tidak suka bertobat. Makanya saudara, nilai pertobatan itu jauh lebih penting. Bahkan dari kegiatan-kegiatan aktivitas rohani dan pelayanan. Kita datang di tempat ini, satu nilai ini Pak. Pertobatan, perubahan hidup. Itu jauh lebih penting. Makanya ketika Yesus dielukan dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Semua datang sama Yesus Pak. Bartimeus buta melihat, datang sama Yesus. Pertanyaan saya, waktu Yesus ada di atas kayu salib, di mana Pak 5.000 orang yang kenyang itu? Enggak ada. Makanya jemaat kuat bukan karena berkat. Jemaat itu kuat karena proses dan salib. Akan kelihatan seberapa kuat iman kita sama Tuhan. Nah, ngomongin tentang proses. Saya beri judul khotbah saya, sederhana. Bisa ditampilkan? Judulnya adalah, bukan yang ini, yang ibadah kedua. Ada klip yang kedua, bisa ditampilkan? Saya beri judulnya adalah proses kehidupan. Ada filenya? Yang ibadah kedua. Kalau bisa ditampilkan. Nanti saya akan berbagi banyak hal. Termasuk dari apa yang saya alami. Kalau bisa ditampilkan, yang untuk ibadah kedua. Baik. Saudara, di Alkitab, ada orang yang sangat terkenal banget, kita baca tentang kisahnya di Alkitab. Nah, nama orang ini, namanya adalah Yusuf. Bisa ditampilkan, tolong tampilkan tentang Yusuf. Bisa muncul multimedia? Oh iya, belum Pak, langsung angkat tangan. Haleluya. Baik, kalau kita belajar tentang kisah orang ini saudara, orang ini luar biasa banget. Orang ini diberkati Tuhan, dia di Mesir itu udah jadi orang kedua lah di Mesir, selain dari Firaun. Nah saudara, saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Marco. Pak Marco ini kan suka hiking ya, suka hiking, naik ke atas gunung Pak ya. Nah saudara itu jangan suka atas gunungnya. Karena begini, setiap orang yang di atas gunung itu berada di puncak karena ada proses merangkaknya dari bawah. Nah itu namanya proses kehidupan. Kalau melihat orang diberkati, sukses, semua orang suka lah Pak. Makanya saya tidak anti dengan kata sukses dan diberkati. Karena bagian saya, sukses dan diberkati itu cuma akibat. Temukan sebabnya, itu jauh lebih penting daripada menemukan akibatnya. Nah kita itu sebagai orang Kristen, itu kadang kita suka berdoa, Tuhan bawa aku naik bukan turun, itu kan. Doa kita kan gitu-gitu. Tuhan jadikan aku kepala dan bukan ekor. Salah satunya semua kita suka dengan puncak gunung. Kita suka. Makanya doa kita kalau kita berdoa, Tuhan bawa aku naik bukan turun. Tapi saudara lupa, hal yang paling susah dilakukan adalah bukan turun ke lembah, tapi naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung itu susah. Kalau turun ke lembah, saudara gak butuh effort. Orang kalau turun ya udah langsung turun aja. Tapi kalau untuk naik ke puncak, naik ke atas gunung, itu hal yang paling susah. Karena orang bisa keletihan bahkan meninggal di tempat. Kalau mereka sampai kehabisan tenaga untuk mereka naik ke puncak gunung. Baik, bisa multimedia sudah siap? Oh masih belum. Haleluya. Saya tipikal pendeta lo udah ngomong itu tak kemana gitu ya. Nah orang ini itu diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan satu kali ketika orang ini namanya Yusuf, dia ada di tanah Mesir. Firaun itu bilang begini,
Ketika Yusuf berhasil untuk mengartikan mimpi Fir'aun, tiba-tiba Fir'aun bilang begini, sesungguhnya orang ini penuh dengan roh Tuhan. Nah, yang buat saya aneh adalah Fir'aun ini tidak kenal Tuhannya Yusuf. Tapi ketika Yusuf berhasil mengartikan mimpi dari Fir'aun, tiba-tiba Fir'aun bilang begini, orang ini penuh dengan roh Tuhan. Nah, saya belajar di dalam kekristenan itu harusnya orang lain ngomong apa itu jauh lebih penting daripada kita ngomong apa sama orang lain, ya. Baik, bisa tampilkan judul khotbahnya. Kasih salam kanan kiri bilang Yesus baik. Haleluya. Bisa tampilkan? Saya beri judulnya Jalan Kehidupan, Proses dan Progres. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, Pak. Kalau kita mau progresnya, maka belajarlah kita setia dengan prosesnya. Nah, orang ini namanya Yusuf. Yusuf dalam bahasa Ibrani, bisa ditampilkan. Yusuf dalam bahasa Ibrani dipakai satu kata, yaitu Yehosef. Yehosef itu terdiri dari dua kata. Yang pertama Yeho, dari kata Yehovah. Dan yang kedua Yasef. Kita akan belajar tentang Yusuf. Yusuf dalam bahasa Ibrani dipakai satu kata, yaitu Yehosef. Yeho dari kata Yehovah artinya Tuhan. Dan yang kedua Sef dari kata Yasef. Nah, selama ini kalau kita baca di dalam Alkitab, arti nama Yusuf adalah Tuhan akan, belum. Bisa balik dulu, belum. Artinya adalah Tuhan akan menambahkan. Ternyata arti nama Yusuf yang sebenarnya bukan Tuhan akan menambahkan. Tapi arti nama Yusuf yang sebenarnya adalah Tuhan akan meningkatkan. Jadi bukan menambahkan. Selama ini kalau kita baca di Alkitab, arti nama Yusuf adalah Tuhan akan menambahkan. Tapi yang sebenarnya adalah Tuhan akan meningkatkan. Pertanyaannya, Pak, apa sih bedanya antara bertambah dengan meningkat? Bertambah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Multimedia? Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini bertambah. Terus meningkat bagaimana, Pak? 1 tambah 1 sama dengan, ini meningkat. Multimedia, ini 2. Sekarang pertanyaannya begini, apa bedanya bertambah dengan meningkat? Kalau bertambah, 1 tambah 1 sama dengan berapa saudara? Bertambah? Multimedia? Belakang. 1 tambah 1 sama dengan? Ini bertambah. Terus meningkat? 1 tambah 1 sama dengan? Pertanyaan saya sederhana. Apa bedanya antara bertambah dengan meningkat? Apa, Pak? Hasilnya sama, tapi posisinya berbeda. Begini, Pak. Bertambah itu cuma ke samping, tapi meningkat itu ke atas. Bertambah belum tentu meningkat, tapi meningkat sudah pasti bertambah. Rohani ini, Pak, jangan cuma bertambah jam doanya, tapi tidak meningkat rohaninya. Jangan cuma bertambah pelayanannya, tapi tidak meningkat takut akan Tuhannya. Makanya kalau kita cari berkat yang paling penting, bukan cari berkat yang bertambah ke samping, Pak. Tapi cari berkat yang bertambah naik ke atas. Saudara tidak akan pernah baca dosanya Daud apa ketika Daud masih miskin. Gak akan pernah. Kasih tahu sama saya, apa dosa Daud yang tercatat waktu Daud masih miskin menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Kita gak akan pernah baca dosanya dia apa. Tapi ketika dia sudah jadi raja, Pak, sudah pegang tongkat, maaf, bintangnya menyala. Dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Pertanyaan saya, apa yang salah? Benar. Berkatnya bertambah. Emasnya bertambah. Kerajaannya bertambah. Tapi sayang, karakternya nggak meningkat, Pak. Saudara mau tahu? Hal yang paling ditakutkan oleh gereja Tuhan itu apa? Satu, Pak. Cuma bertambah jiwa, tapi tidak meningkat rohaninya. Tuhan kasih kehormatan kepada saya untuk sampai detik ini saya keliling pelayanan keliling dunia, Pak, ke 32 negara. Kesalahan terbesar bagi gereja-gereja di Eropa, bahkan di Korea. 9 tahun 70-80-an, mereka sibuk untuk cari jiwa. Sibuk untuk ngumpulin gereja yang paling besar, jemaat yang paling banyak. Tapi gitu, cuma bertambah tapi nggak meningkat. Saudara datang hari ini, jangan cari yang bertambah, Pak.
Jangan cari, oh bagaimana supaya aku bertambah diberkati, rumah bertambah 2, mobil bertambah 3, rekening bertambah. Jangan cari itu Pak. Karena buat saya, rohani yang meningkat itu jauh lebih penting daripada rekening yang bertambah. Katakan amin. Nah banyak orang begitu, nggak siap. Makanya kalau saudara ya, di padang gurun, orang Israel itu hanya 2 kali menyembah berhala di padang gurun. Nanti saya akan cerita bagaimana perjalanan hidup saya. Kebetulan itu ada adik saya di belakang, dia ikut ibadah ini pagi. Dia jadi saksi, ini adik rohani saya, jadi saksi perjalanan hidup saya. Pak, sampai detik ini Pak, saya diberkati Tuhan sangat luar biasa. Saya, detik ini saya menikah baru 2 tahun. Saya punya tambang nikel, saya buka restoran 2 tempat di Manado sama Kendari. Dan saya staff di bawah BUMN, di bawah Pak Erick Thohir. Dan yang keempat, saya main eksportir, saya eksportir untuk briket, terus kemudian coffee bean ke Jerman, ke Vietnam, ke Myanmar. Saya ngalamin berkat Tuhan Ibu Gembala yang sangat luar biasa. Adik rohani saya ini saksi dari kehidupan perjalanan hidup saya. Tapi saya belajar, musuh yang paling berbahaya bukan justru ketika saudara diproses, tapi justru ketika saudara diberkati. Kenapa? Terkadang Pak, apa yang ada di tangan kita bisa merubah karakter kita. Hati-hati. Nah, hari itu ketika Yusuf masih bukan siapa-siapa. Dia diproses sama Tuhan. Proses yang paling berat yang Yusuf harus alami adalah, mari kita buka klip berikutnya. Kejadian pasal 37 ayat ke-23. Ketika Yusuf di rumah, dia sangat disayang sama papanya. Dia sangat disayang sama Israel. Bahkan baju Yusuf itu baju yang paling indah. Israel itu punya 12 anak. Nah di antara 12 anak, Yusuf itu paling disayang banget sama Yakub, paling disayang sama Israel. Jadi Yusuf itu di rumah golden boy, anak emas. Tapi Tuhan gak suka. Sampai kemudian Tuhan proses hidupnya Yusuf. Karena tujuan Tuhan itu bukan menjadikan Yusuf besar di rumah, tapi menjadikan Yusuf besar di tanah Mesir. Nah, proses yang dialami adalah Kejadian pasal 32 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama saudara, 1, 2, 3. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Yang pertama, jangan lihat Yusuf jadi orang besar di tanah Mesir. Tapi kita akan belajar proses yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama adalah jubah yang maha indah yang dia pakai itu ditanggalkan dari tubuhnya. Ini Pak. Izin buka jas ya. Orang Israel, orang Yahudi, itu status sosialnya itu ada pada jubahnya. Nah di antara 12 dari anak Yakub, anak Israel, maka Yusuf itu jubahnya yang paling indah. Contohlah, kalau 11 saudaranya itu cuma pakai baju-baju, maaf ya, baju-baju Tanah Abang. Khusus Yusuf pakainya itu Zara atau kalau enggak Dolce & Gabbana. Jadi di rumah Yusuf itu paling disayang banget sama papanya. Sampai rasa sayang itu membuat iri ke 11 saudaranya. Dan 11 saudaranya bermufakat, ayo kita bunuh saja dia. Karena dia itu paling disayang, beda dengan kita. Maka Kejadian pasal 37, proses yang pertama yang dialami oleh Yusuf adalah jubah yang maha indah itu ditanggalkan dari tubuhnya. Seringkali Pak dalam hidup, Tuhan izinkan kita diproses. Dan proses itu menanggalkan jubah-jubah kebesaran manusia kita. Pak, trust me, I'm really serious. Hal yang paling susah untuk kita kalahkan bukan roh jahat. Hal yang paling susah kita kalahkan adalah manusia sombong keakuan kita. Ini Pak yang paling susah. Status-status sosial ini paling susah Pak untuk kita tanggalkan dalam diri kita. Karena kita merasa, oh kita yang paling mahal, rumah kita yang paling besar, jabatan kita yang paling tinggi. Paling susah Pak untuk kita menanggalkan manusia-manusia keakuan kita. Ini saya cerita dikit tentang masalah status. Ini saya cerita dikit.
4 tahun yang lalu saya ulang tahun. Saya diundang sama teman saya ke Singapura. Tiba-tiba teman saya bilang begini, "Oppo, please come to Singapore. We celebrate your birthday." Nah, waktu itu saya belum nikah, ya kan. Saya diundang di Singapura, terus saya dihadiahin, Pak. Tiket saya dibeliin, hotel saya disiapin, terus saya dikasih hadiah jam tangan. Bukan ini, saya nggak pakai. Namanya hamba Tuhan nih. Hamba Tuhan itu kan kadang suka dengan pemberian kan. Gitu. Apalagi kalau pemberiannya menurut orang itu mahal. Saya dikasih jam tangan. Begitu saya buka, ya kita hamba Tuhan kepo juga Pak. Saya buka Pak, wih, 7 Friday. Begitu saya buka, saya cek di internet, harganya berapa. Kalau bahasa Jawa itu regane piro. Saya cek Pak, begitu saya cek itu harganya 2.200 Singapura dolar. Jadi sekitar 23 jutaan lah. Saudara tahu nggak apa yang saya lakukan? Emang bener Pak Marco, pakai jam tangan 50.000 sama 20 juta, tangan itu rasanya lain Pak. Ini saya cerita apa adanya. Dari hadiah itu langsung saya pakai Pak jam tangan itu. Nah, hari Minggunya saya udah balik ke Indonesia tuh. Hari Minggunya saya diundang khotbah di tempat di gerejanya Pak Yohanes Anwar. Mungkin Bu Gembala tahu, Pak Yohanes Anwar. GBI Bekasi. Di Megacourt Sport Center. Saudara, saya pakai jam tangan itu, saya pakai jas. Tahu nggak saudara, waktu angkat tangan, nggak tahu kenapa hari itu angkat tangannya lain banget saya angkat tangan. Bener Pak, itu kayak lain gitu loh. Biasanya yang angkat tangan, oh haleluya, kayaknya gini lah angkat tangan. Nah, sementara saya mau khotbah, jadi worship leader itu sudah mau undang khotbah. Jadi udah Pak Pendeta udah mau siap khotbah, lagi nyanyi. Saya mau maju ke depan nih, saya angkat tangan. Nah sementara saya angkat tangan, saya kan pakai jas. Itu jam tangan yang 20 juta lebih. Ya kalau buat saudara kan apa sih Pak? Baru cuma 20 juta. Begitu saya angkat tangan Pak, persis kayak begini nih, kayak begini nih. Begitu saya angkat tangan. Jas saya itu nyantol di jam tangan sehingga jam tangannya nggak kelihatan. It's serius. Saya kalau cerita gini, saya antara malu Tuhan tapi nampar saya Pak. Hal sederhana. Begitu saya angkat tangan, ketutupan sama jas. Tahu nggak saudara? Gak ada satupun Pak orang yang tahu. Saya turunkan tangan saya bilang, oh haleluya Tuhan, haleluya. Saya tarik jas saya, begitu angkat tangan lagi. Nah itu mantap kelihatan. Tahu nggak? Sampai detik ini Pak, jam tangan itu saya nggak pernah pakai lagi. Tuhan tegur saya, David, lu cuma gara-gara jam tangan 20 juta, lu udah mulai sombong lu ya. Saya tanggalin Pak. Sampai detik ini, saya nggak pernah pakai. Maaf ya, cuma masalah jam tangan Pak. Ternyata bisa merubah karakter kita. Saya nggak tahu nih kadang. Saudara punya apa di rumah, jam tanganmu apa, pelayananmu apa, persepuluhanmu berapa. Terkadang karena unsur itu Pak, kita merasa bahwa jubah kita lebih besar loh daripada orang lain. Jubah kita lebih mahal loh daripada orang lain. Saya sampai detik ini, saya tanamkan diri saya bahwa saya hanyalah hamba. No, bukan artis. Gak ada istilah artis rohani, gak ada. Makanya saya sorry Pak, saya paling gak suka diperlakukan. Mari Pak, saya tahu Pak diri saya. Saya hamba. Termasuk kita. Apapun yang saudara punya di rumah, apapun yang saudara pakai, satu hal. Saudara bukan pemilik, semua berkat miliknya dia. Makanya hari itu, ketika Yusuf pakai jubah pemberian papa, saya yakin. Kalau orang tanya kan jubahnya kan paling indah kan. Jadi ketika Yusuf dia pakai jubah dari papanya dia, jubahnya bagus. Yusuf akan bilang begini, pemberian papa. Sof, bagus banget jubahnya. Pemberian papa. Yang Tuhan pengen bukan pengakuan pemberian papa. Makanya jubah yang pemberian Yakub Israel ditanggalkan. Supaya Yusuf bukan pakai jubah pemberian papa. Tapi pakai jubah pemberian bapa. Untuk di tanah Mesir. Tapi gak mudah Pak. Orang Israel itu. Dia cuma pakai celana dalam terus pakai jubah. Jadi ketika jubahnya ditanggalkan, sorry, Yusuf telanjang.
Orang kalau telanjang Pak, malu. Saya nggak tahu, saudara pernah ngalamin proses ditelanjangi? Kita ngalamin Pak. Proses ditelanjangi. Proses dipermalukan. Saya ngalamin itu. Tapi respon kita itu menentukan apakah kita dewasa atau enggak. Pak, saya 4 tahun jomblo. Saya 2 tahun lalu baru menikah. Tapi sebelum itu Pak Marco, Pak Tony, Ibu Gembala, saya 4 tahun jomblo. Saya pelayanan ke Surabaya. Ibu-ibu tanya, Pak David sudah punya pacar? Belum. Pelayanan ke Makassar, Pak David sudah menikah? Belum. Sampai terkreat isu. Tahu nggak kenapa David Herson nggak menikah, nggak punya pacar? Kenapa? Karena dia homo. Ya dari situ sih, gue sadar sih ternyata penyalipan itu paling mengerikan, paling menyakitkan dari orang-orang terdekat gitu. Saya ngalamin itu. Saya ngalamin artinya disalibkan, ditelanjangi, dipermalukan. Tapi Pak, respon kita mesti baik. Nah, Yusuf tidak hanya ditelanjangi, terus ayat berikutnya. Terus ayat berikutnya. Klip berikutnya. Terus ayat 24, kita baca sama saudara. 1, 2, 3. Dan mereka membawa dia, terus. Dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu apa? Kosong, tidak berair. Wow. Proses yang kedua yang dialami oleh Yusuf adalah dia tidak cuma ditelanjangi, dia tidak cuma dipermalukan, tapi dia dibuang di sumur yang kosong. Kosong itu gak ada airnya, gak ada isinya. Seringkali dalam hidup kita diperhadapkan pada keadaan yang kosong. Apa? Rekening kosong, kerjaan masih kosong, pendapatan masih kosong. Pertanyaan saya, masih setia gak sama Tuhan? Kita ngalamin proses itu. Makanya saudara kalau mau cari orang Kristen yang kuat, jangan cari cuma sekedar diberkati. Tapi ketika ngalamin proses dan salib. Karena salib itu bagian yang tidak mudah dalam perjalanan rohani kita. Makanya begini saudara, kalau ada orang yang tanya sama saya. Setiap tahun saya mimpin rombongan ke Israel. Tahun ini saya 3 kali mimpin rombongan ke Israel. Kalau ada orang yang bilang begini, ketika Yesus pikul kayu salib, Yesus jatuh berkali-kali karena kayu salibnya berat. Tidak sepenuhnya benar. Saya sudah berupaya dan berusaha dan mencoba untuk memikul kayu salib seperti yang dipikul oleh Yesus, termasuk beratnya Pak. Ketika saya pikul, harusnya nggak seberapa berat sih. Ya memang berat, tapi tidak seberapa berat. Pertanyaan saya, kenapa Yesus pikul kayu salib? Dia harus jatuh berkali-kali. Kalau kayu salib itu seharusnya tidak seberapa berat. Karena begini Pak, sebelum Yesus pikul kayu salib, dia udah dihajar, dia udah dihantam. Darah sudah tumpah di mana-mana. Istri saya dokter. Semua dokter pasti setuju dengan saya. Kalau darah sudah tumpah di mana-mana Pak, tubuh lemes Pak. Tapi lihat, apa yang dilakukan oleh Yesus. Sekalipun dia sudah dihajar, darah sudah tumpah. Ketika dia pikul kayu salib, dia jatuh, dia nyerah. Enggak Pak. Dia ambil lagi kayu salib itu, dia angkat lagi. Dia jalan lagi. Dia jatuh lagi. Dia angkat lagi. Dia jalan lagi. Dia jatuh lagi. Dia angkat lagi. Dia jalan lagi. Sebab tanpa kesetiaan memikul kayu salib, maka tidak akan pernah ada kemuliaan di puncak Bukit Golgota. Sederhana. Setiap salib yang saudara pikul, mungkin berat saudara jatuh berkali-kali. Tapi percayalah kalau saudara terpercayai. Maka setiap salib yang saudara pikul akan membawa saudara pada kemuliaan yang Tuhan akan sediakan dalam hidup saudara. Tapi nggak banyak orang yang mau pikul salib. Makanya pelayanan yang benar, kita pikul salib, pikul beban. Saudara, salib yang dipikul oleh Yesus bukan salibnya Yesus. Bukan. Saudara bisa baca dalam kitab Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bahkan. Salib yang dipikul oleh Yesus itu bukan salibnya Yesus, tapi salibnya Yesus Barabas. Harusnya yang pikul itu adalah Yesus Barabas. Tapi tiba-tiba orang-orang Yahudi di situ mereka bilang begini, orang-orang termasuk orang-orang Farisi, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Jadi itu harusnya salibnya Yesus Barabas penjahat. Tapi Yesus yang pikul salib itu.
Seringkali Pak dalam pelayanan, bukan beban kita, tapi kita yang pikul untuk membawa orang itu dekat sama Tuhan. Makanya pelayanan sejatinya Pak, bukan pikul beban kita Pak. Tapi justru terkadang kita harus pikul beban orang lain. Pertanyaannya, mau nggak pundak kita sakit untuk kita belajar dan berani memikul beban orang lain? That's the real ministry. Kalau saudara punya masalah, saudara pikul sendiri masalah saudara. Semua orang melakukan itu. Tapi ketika orang punya masalah, orang jauh dari Tuhan. Tapi saudara tempatkan nama mereka di pundak saudara untuk saudara peduli terhadap mereka. That's the real ministry. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Saudara tahu, yang dipikul oleh Yesus. Maaf saudara. Setiap nama-nama kita yang dia pikul agar kita selamat dan tidak binasa. That's a Christianity. Oh ya, sekalipun dalam keadaan kita dihajar, dia nggak pernah nyerah Pak. Dalam keadaan kosong, hari itu Yusuf, dia nggak komplain. Berat Pak. Pertama di rumah dia jadi anak emas. Yang kedua, tiba-tiba dia diproses. Dalam satu hari, jubah yang maha indah hilang. Seringkali Tuhan izinkan keindahan-keindahan manusia kita, jubah-jubah kebesaran manusia kita hilang. Untuk apa? Untuk supaya kita belajar. Untuk pakai jubah pemberian Tuhan, katakan amin. Seringkali Tuhan proses Pak seperti itu. Dia dibuang di tempat yang kosong. Saya ngalamin. Saya ngalamin itu. Ini saya udah saksikan. Saya menikah dalam keadaan saya tidak direstui sama keluarga besar istri saya. Adik saya juga tahu itu. Semua bentuk omongan cacian. Tapi hari itu Pak, saya belajar. Bagaimana saya harus setia sama Tuhan. Saya berdoa, saya cari hadirat Tuhan. Padahal saya bisa klarifikasi. Biasanya kalau kita diomongin gitu kan. Kalau kita diomongin, difitnah, maka biasa yang kita lakukan adalah kita klarifikasi, ambil handphone, kita nulis, saya tidak seperti lo yang mereka omongkan, saya tidak melakukan itu. Saudara, nggak usah klarifikasi, sederhana. Kalau Allah yang menjadi pembelamu, siapa yang menjadi lawanmu? Saya ngalamin Pak. Saya ngalamin bagaimana diproses, dihancurkan, dibuang di tempat yang kosong. Bahkan 2 tahun yang lalu, sehabis menikah, kami cuma pegang duit 40 juta, itu pun buat kontrak rumah. Nggak punya apa-apa Pak. Tapi hanya dalam waktu 10 bulan. Dalam waktu 2 tahun. Tuhan berkati saya Pak dengan uang cash totalnya 4,5 miliar. Dalam waktu 10 bulan. Dalam keadaan saya hamba Tuhan. Yang nggak ngerti Pak dunia bisnis-bisnisnya. Satu saja. Kesetiaan mendatangkan berkat Tuhan. Oh ya, saya ngalamin berkat yang tidak terduga. Sampai orang bilang begini, bagaimana mungkin? Itu fakta Pak. Saya dari hidup saya yang diremehkan, dibuang, tidak dianggap. Hanya dalam waktu 10 bulan. Makanya saya bisa nyanyi Pak lagu ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kayak mimpi Pak. Makanya tadi malam, ini sama adik saya. Tadi malam tektokan, terus kemudian, oh ya udah kita ketemu yuk. Kebetulan sama anaknya Mas Ganjar. Salah satu kandidat calon presiden. Tadi malam kami ngumpul sama-sama, 4 orang kami. Kita ngobrol, terus kemudian anaknya Mas Ganjar bilang begini, Pak Pendeta, kok bisa begitu, ngalamin begitu? Saya ceritain ke Mas Alam, itu anak tunggalnya Mas Ganjar, Pak Ganjar. Saya ceritain bagaimana perjalanan hidup saya. Terus kemudian sampai Mas Alam itu bilang gini, bisa gitu ya Pak Pendeta ya? Saudara, hidup kita itu capek kalau hidup kita cuma dengar kesaksian dari orang. Capek. Tapi hidup kita harus jadi kesaksian buat orang. Kita jangan cuma, saudara kalau dengar kesaksian begini, oh iya ya Tuhan baik Pak. Tuhan baik jangan cuma dari kata telinga, tapi kita mengalami secara pribadi dalam hidup kita. Kesetiaan kita dengan Tuhan. Makanya ketika orang lain mereka rendahin kita, ngomongin kita, apa yang harus kita lakukan? Tetap setia sama Tuhan. Terus, bukan cuma
ditelanjangi, dibuang di sumur yang kosong, tidak berair. Ayat klip berikutnya. Sebelumnya itu ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Waduh. Yusuf yang pertama ditelanjangi. Yang kedua dibuang. Yang ketiga dijual. My goodness. Kalau saudara, orang yang dijual itu udah berarti gak punya harga diri. Jadi hari itu ketika Yusuf telanjang, cuma pakai cawat, maaf. Dia disejajarkan sama kambing dan unta. Dia dijual sebagai budak yang tidak ada harga dirinya. Kalau saudara ngalamin di proses seperti saudara gak punya harga diri lagi. Tenang Pak, itu cara Tuhan untuk memuliakan saudara. Orang kalau lihat David Herson, lihat dari sosial media, videonya bertebaran di mana-mana. Ada cerita David Herson yang 10 tahun yang lalu di Surabaya. Ketika saya baru menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Saya melayani Tuhan itu benar-benar tidak cuma sekedar tersalib, tapi tersalib dan berdarah-darah Pak. Karena saya harus tinggalkan, ya kenikmatan dunia kita harus tinggalkan, kesenangan dunia kita harus tinggalkan. Di tengah-tengah saya sebagai anak muda, teman-teman saya bilang begini, oh ngapain lu sok-sokan lu jadi pendeta, lu sok-sokan. Itu 10 tahun yang lalu. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya, makan aja susah. Ini saya cerita dikit. Satu kali saya diundang oleh seorang ibu di persekutuan di Surabaya, tempatnya di Tanjung Perak. Tiba-tiba dia telepon, "Shalom Pak David." "Oh shalom Bu. Pak David, saya mau undang Pak David pelayanan lo di Surabaya di tempat saya Pak." "Oh ya baik Bu, baik Bu." "Di mana Bu?" "Oh tempatnya itu, tempatnya di Jembatan Merah Plaza Pak David." "Oh ya baik Bu." Waduh, ini hamba Tuhan muda, sekolah teologi ya, untuk pelayanan Pak. Semangatnya ampun. Pagi-pagi saya bangun, mandi, pakai celana kain, pakai kemeja rapi, rambut klimis, saking gantengnya Pak, laler, nempel, kepleset, saking gantengnya. Tapi gitu, naiknya Ibu Gembala, angkot. Saya pegang Alkitab, saya pegang gitar, naiknya angkot. Saya cek di dompet saya, uang sisa berapa ya? Sisa 5.000 rupiah. Dan harus mesti naik angkot. Saya tahan angkot, ganteng banget, celana kain, kemeja udah ganteng banget, rambut klimis lah. Itu. Ya tapi lebih ganteng sekarang ya, gak usah sedih, lebih ganteng sekarang. Nahannya angkot Pak. Begitu nahan angkot, masuk, saudara lihat, tahu kan bau-bau angkot itu kan ya, antara bau neraka, bau ikan asin kan jadi satu gitu kan. Itu udah keringetan kita, udah naik angkot kita. Bawa gitar, bawa Alkitab. Sampai di Jembatan Merah Plaza. Uang cuma 5.000, bayar angkot 3.000, sisa 2.000 rupiah. Saya telepon, "Bu, tempatnya di mana Bu?" "Pak David nanti jalan saja Pak David, lurus saja sedikit Pak David." Lurusnya orang Surabaya sama Jakarta lain. Orang Jakarta itu lurus Pak, jauh situ. Itu orang Jawa itu Pak, kalau ngomong jauh itu beda sama orang Jakarta. Jakarta jauh gitu. Kalau orang Surabaya beda jauhnya, jauh gitu loh. Lama panjang. Nah saya masih punya duit 2.000 rupiah. Sebenarnya bisa Pak, saya naik becak sampai di rumah ibu itu. Tapi saya mikir, nanti buat persembahan apa ya? Saya nggak mau ngasih tangan kosong, nggak mau. Saya jalan kaki. Saya jalan kaki sampai di rumah ibu itu. Di tempat persekutuan di samping Jembatan Merah Plaza. Saudara, saya yang doa pembukaan, saya yang main gitar, saya yang worship leader, saya yang khotbah, saya yang doa penutup, paket lengkap Pak. Paket lengkap. Nah selesai ibadah, makan-makan. "Mari Pak David, mari makan, mari Pak David, mari makan." Udah ngumpul makan-makan. Udah makan, tiba-tiba ibu-ibu itu satu persatu pamitan pulang. "Pak David, terima kasih Pak David ya. Khotbahnya luar biasa Pak." Kok gak kerasa apa-apa ya? Ya udah. Saudara jangan mikir, oh Bapak baru pelayanan, Bapak nyari. Pak, itu adik saya itu tahu. Saya itu buka restoran agak cukup besar lah. Itu ada di Manado dan juga Kendari. Puji Tuhan,
Jadi saudara, bahkan pelayanan kita nanti akhir bulan kami mau bangun sekolah di Papua untuk anak-anak, 119 anak-anak di Papua. Nanti pasti juga ada postingan-postingannya, saya suka berbagi. Nah tapi hari itu saya mikir, nih 5.000, 3.000 naik angkot, 2.000 gue mesti pulang naik apa? Udah, saya mikir, oh mungkin nanti yang ngasih persembahan adalah tuan rumahnya. Gitu, saya mikir gitu. Saya pamitan, saya ambil gitar, saya ambil Alkitab. Saya bilang, Bu, terima kasih ya Bu, sudah diundang pelayanan Pak David. Khotbahnya luar biasa Pak David. Jangan lupa nanti datang lagi, kita undang lagi ya Pak David ya. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Begitu jabat tangan. Kok gak kerasa apa-apa ya? Ya udah. Pak, bagi seorang hamba Tuhan ada 2 jenis persembahan Pak setelah mereka pelayanan. Namanya pertama PT dan yang kedua PK. PK itu persembahan kasih, biasa amplop ada isinya. Kalau PT itu persembahan, thank you Pak, thank you Pak, thank you Pak. Ya udah begitu jabat tangan. Kok nggak ada isinya? Ya udah. Tahu saudara apa yang saya lakukan? Saya ambil gitar Pak, saya ambil Alkitab. Saya jalan kaki Pak. Anda tahu berapa kilometer? 24 kilometer. Bapak-bapak mungkin bilang, alah Pak 24 kilometer Pak, pakai sepatu pentofel sekilo 2 kilo mampu Pak, 10 kilo mampus Pak. Betul, deket-deket dari Tunjungan Plaza. Awalnya Pak jalan 1 kilo 2 kilo, oh masih seger. Begitu udah 11-12 kilo, kok kaki saya sakit. Sakit Pak kaki saya Pak, pakai sepatu pentofel. Tahu saudara, di pinggir trotoar, saya buka sepatu saya, kaki saya lecet Pak Marco. Perih. Coba kalau saya pendeta nggak bertobat. Apa yang keluar dari mulut saya? Tuhan kutukin itu ibu-ibu yang undang saya pelayanan tidak benar. Enggak Pak, enggak. Jujur Pak, saya hari itu, saya menangis Pak. Tahu gak tangisan saya? Saya sampai lihat langit itu bilang, Tuhan terima kasih buat setiap proses yang Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan. Itu mobil itu lalu lalang. Itu mungkin ya orang yang lihat dari mobil itu kenapa diputus pacar lu, diusir lu. Saya ngalamin itu. Tahu gak saudara? Saya pakai sepatu saya lagi. Karena saya tahu masih belasan kilo saya harus jalan di tempat saya ngekos di Manyarejo. Dalam keadaan udah begini Pak. Udah begini. Bawa gitar sama Alkitab begini. Begitu sampai di tempat saya ngekos di kamar. Saya buka Pak sepatu saya. Yang lecet bukan hanya di sini Pak. Semuanya ini Pak udah lecet. Sampai perih. Besok paginya saya ke kampus. Di kampus sekolah teologi ya. Saudara jangan berpikir orang yang sekolah teologi itu malaikat semua. Ya ada malaikat agak Lucifer juga di dalam. Gitu. Begitu ketemu sama temen dia tanya. Saya jalan udah gini. Bro kenapa bro? Saya bilang begini. Pengen Pak saya jawab, ini gara-gara dia undang ibu-ibu pelayanan yang tidak bertanggung jawab. Tahu Kak saudara saya jawab apa? Aku dapat berkat dari Tuhan. Teman saya nyeletuk, wah berkatnya pincang, kenapa nggak putus sekalian kakinya? Itu memang mereka juga yang perlu penumpangan tangan mereka. Saya ngalamin itu. Itu 10 tahun sudah berlalu. Hari ini Pak, dengan kaki yang sama, saya sudah khotbah keliling dunia ke 32 negara untuk mengabarkan Injil Tuhan. Makanya saya cerita tadi di ibadah pertama, dengan kaki yang sama. Tiba-tiba saya dapat rekomendasi surat dari Pak Erick Thohir. Saya diambil sebagai staf operasional di perusahaan BUMN. Sampai detik ini, saya masih digaji sama pemerintah. Dengan kaki yang sama, saya diundang secara pribadi kalau ibu lihat di WA saya, profil saya. Saya diundang sama wakil presiden. Untuk saya dimintain untuk berdiskusi dengan anak-anak beliau. Jangan lihat Pak, di puncak gunungnya. Lihat bagaimana merangkak dari bawahnya. Sekalipun penuh dengan proses, tapi percayalah. Proses akan membawa kita semakin progres di hadapan Tuhan. Lihat betapa baiknya Yusuf ini, orang keren ini. Ketika dia sudah diproses, dibuang, ditelanjangi. Tiba-tiba dia sudah jadi kayak raja di Mesir. Ketika saudara-saudaranya kelaparan datang ke Yusuf. Lihat,
Apa yang Yusuf katakan? Memang kamu telah, apa saudara? Mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Oh, kalau saya jadi Yusuf, aduh berat bos, berat. Begitu saya lihat ini 11 saudara saya yang kurang ajar, udah kelaparan, butuh makanan. Dan saya yang punya makanan, tiba-tiba saya tahu ini mereka kurang ajar semuanya. Saya akan bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan perkara yang jahat terhadap aku. Makanya ku tendangin kalian semua, kurang ajar kalian ini. Tapi Yusuf gak begitu. Ini yang saya bilang. Kalau saudara tetap jadi orang yang baik, maka berkat yang terbaik akan datang dalam hidup saudara. Dia gak balas. Yusuf punya alasan untuk dia balas saudara-saudaranya. Karena dia punya kuasa, dia punya power. Tapi dia gak lakukan itu. Tapi Alkitab mencatat, sekalipun dia disakiti saudara-saudaranya. Dia dibuang, dia ditelanjangi, dia dijual. Tapi dia bilang begini. Sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Maaf saudara. Kalau saudara benih unggul, saudara perlu pupuk. Dan tidak ada pupuk yang paling subur. Kecuali sampah dan kotoran. Jadi kalau saudara benih unggul, orang melempari sampah dan kotoran buat hidup saudara. Gak usah dibales. Karena sampah dan kotoran itu akan jadi pupuk yang menyuburkan sayang. Kita kadang gak tahan ketika orang sakiti kita. Kita balas menyakiti padahal kita lupa. Bahwa terkadang Tuhan izinkan orang-orang seperti Saul untuk membentuk Daud. Saudara jangan marah dengan orang-orang seperti Saul. Karena kalau diizinkan Tuhan, mereka datang dalam hidup kita. Adalah untuk mempersiapkan kita jadi raja. Tapi kita gak punya respon yang baik. Kita kadang suka balas. Makanya kita gak ada bedanya dengan mereka. Tapi kalau kita setia dengan proses Tuhan. Tetap setia untuk kita cari Tuhan. Percayalah, berkat itu hanya akibat. Temukan sebabnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makanya saya berdoa, ketika saudara sudah ngalamin berkat itu, saudara harus ingat, ada proses yang saudara lewati. Ketika saudara mengalami tantangan, dan saudara tahu, semua karena kebaikan Tuhan. Saya undang pemain musik, saya suka sekali dengan satu lagu ini. Pemain piano bisa maju ke depan. Lagu ini ngajarin kita bahwa semua ini cuma karena kemurahan Tuhan. Semua yang ada pada kita, semua karena kemurahan Tuhan. Makanya gak ada yang bisa kita sombongkan. Makanya ini Pak, semua yang kita punya. Jadi kalau dulu ketika Yusuf ada di rumah, dia pakai jubah papa. Tapi ketika dia di tanah Mesir, dia jadi raja, orang kedua, dia pakai jubah pemberian bapa. Bukan lagi ngomong, oh pemberian papa. Bukan pemberian papa. Ketika dia di tanah Mesir, kalau orang tanya, kok bisa ya jadi orang kedua terbesar di Mesir, seperti raja. Dia akan bilang begini, semua karena Tuhan. Kok jubahnya keren? Semua pemberian Tuhan. Wah, kok bisa jadi orang hebat? Semua karena Tuhan. Karena setiap proses untuk membuat kita progres. Dan ingat satu hal saudara, apa yang kita terima, semua karena milik Tuhan. Kasih saya G, saya suka dengan lagu ini. Kalau enggak, E ya, E. Nah, kalau enggak turun sedikit, turun sedikit. Saya suka gitu, saya suka naik dan turun, saya suka naik. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Everybody singing. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Bukan kita Pak, semua karena Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Maka ini yang bisa kita lakukan, singing. Ku sembah Kau Tuhan.
semua proses yang kita alami, kita akan bilang begini, ku sembah Engkau Tuhan. Tapi kita punya alasan kenapa kita mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hal yang bisa kita lakukan setiap minggu di gereja. Tapi kita harus punya alasan kenapa kita mengangkat tangan. Karena kita tahu terlalu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Dia. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi, semua karena Tuhan, tentang Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Yang mengangkat tangan sama-sama katakan, sing. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. I worship You. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Biarlah Bapa ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Dengan iman, angkat tangan sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak menyembah Engkau, Yesus. Tidak ada alasan untuk kami tidak mengangkat tangan kami. Karena kami tahu semua karena kebaikan-Mu ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku Mari sembah Dia, sembah Dia. Kita punya alasan kenapa kita menyembah Dia. Karena terlalu banyak hal yang Dia buat yang sebenarnya kita gak bisa balas, tapi Dia masih berikan kesempatan untuk kita menyembah. Ya adalah bayar syakaralah Bapa takaralah bayar syakaralah. Semua karena kebaikan, semua karena kemurahan, semua karena Dia. Mari saudara angkat tangan saudara, dia sembah Dia. Tidak ada lagi jubah-jubah kebesaran. Bahkan kalau Tuhan izinkan kami diproses, kami ditelanjangi, kami dibuang, kami dijual. Satu hal, Tuhan akan bawa kami untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Bukan jalan manusia, bukan rancangan manusia, tapi kami mau setia dengan rancangan Tuhan. Sekalipun kami tidak mengerti, karena memang tugas kami bukan mengerti, tapi untuk mempercayai. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Tuhan kami pasti menang. Syakaralah Bapa, syakaralah Bapa. Mari saudara berdoa, masing-masing saudara berdoa. Syakaralah Bapa. Uralah baya syakirah. Saya tidak tahu seberapa besar beratnya persoalan proses hidup saudara. Tapi satu hal, there is no progress without the process. Tidak akan pernah ada progres tanpa proses yang kita lalui.
proses yang diizinkan datang kepada kita untuk mematikan seluruh manusia daging kita. Supaya kalau kita sudah diberkati, kita tahu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat yes Lord, selamanya Kau ajaib bagiku. Apapun yang terjadi kami tetap menyembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, thank you Jesus. Ku mengangkat wajahku selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberkati kami. Firman mengajar dan menegur, menasihati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, Pastor David Harrison yang sudah jadi berkat bagi kami.